Oke, selamat datang kembali. Ya, Kali ini kita mau bahas lebih dalam ya, bab 14 dari buku Sharp karya Therese Houston. dukung pasangan Anda. Judul yang menarik. Banget. Kita kan semua pengen ya jadi support system buat orang yang kita sayang. Apalagi pas mereka lagi susah. Pasti. Tapi, pernah nggak sih Anda ngerasa udah niat baik banget bantu, malah jadi runyam? Sering terjadi itu. Misalnya nih, pasangan lagi stres banget cari kerja. Kita coba hibur, bilang, ini bukan salahmu kok. Atau nawarin, udah sini aku aja yang beresin kerjaan rumah. Tapi dianya malah jadi sensi atau diem aja. Nah, itu dia. Kok bisa gitu ya? Itu dia pertanyaannya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Siap. Ini sebetulnya yang disebut paradoks dukungan sosial. Fenomena yang cukup bikin bingung kadang. Paradoks ya. Kenapa paradoks? Karena niat baik kita, dukungan tulus kita itu kadang malah bisa kontraproduktif. Bisa jadi bumerang gitu. Apalagi kalau dalam hubungan dekat, terus stresnya itu nggak kelar-kelar. Oke. Jadi bukan niatnya yang salah. Belum tentu. Seringkali justru caranya kita ngasih dukungan itu yang kurang pas. Bab ini fokus ke situ. Kita bakal lihat kenapa dukungan bisa gagal, dan yang penting gimana sih cara efektifnya. Ada 3 nih, dukungan tak terlihat, dukungan responsif, sama kekuatan sentuhan. Oke, menarik. Balik ke contoh tadi deh yang pasangan cari kerja. Ya, Kalau kita bilang bukan salahmu atau ambil alih tugasnya, itu kan maksudnya biar dia nggak terbebani ya. betul, niatnya mulia. Tapi kok malah bisa salah? Nah, tanpa sadar, kata-kata atau tindakan itu bisa aja malah bikin dia merasa, nggak punya kontrol atas situasinya. Maksudnya? Dia lagi berusaha keras nih, merasa aku bisa kok ngatasin ini, terus kita datang seolah-olah bilang, kamu nggak mampu ya? Itu bisa bikin dia merasa kecil, nggak berdaya, agensinya hilang. Wah, iya juga ya. Bisa jadi dia merasa kita nggak percaya sama kemampuannya. Tepat. Dan penelitian di bab ini nunjukin ada 3 kondisi utama dukungan jadi bumerang. Pertama yaitu tadi, kalau mengurangi rasa kontrol atau kompetensi orangnya. Oke, pertama. Terus? Kedua, kalau jenis bantuan yang kita kasih, itu nggak nyambung sama yang dia butuhin atau pengenin saat itu. Kita nawarin solusi A, padahal dia butuhnya didengerin aja misalnya. Miskomunikasi kebutuhan ya? Bisa dibilang gitu. Dan ketiga, kalau emang udah ada ketegangan laten dalam hubungan itu sebelumnya, jadi dukungan kita malah nambah bensin. Oke, jadi ada 3 ya. Kontrol, kesesuaian, sama kondisi hubungan. Ini bikin mikir sih, Anda di rumah mungkin juga jadi mikir ya, gimana cara Anda biasanya bantu orang terdekat. Udah pas belum ya? Pertanyaan bagus buat refleksi. Nah, sekarang masuk ke strateginya. Yang pertama tadi, dukungan tak terlihat. Ini agak aneh kedengarannya. Bantu kok diem-diem? Iya, tapi ini efektif banget loh. Maksudnya, kita melakukan sesuatu yang bikin hidup pasangan sedikit lebih mudah, tapi nggak usah diomongin. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya tugas dia buang sampah, tapi kita yang buangin diem-diem. Atau beliin cemilan kesukaannya pas pulang kerja, taruh aja di meja, nggak usah bilang-bilang. Isiin kopi favoritnya. Hal-hal kecil gitu. Kuncinya? Jangan pernah diungkit. Jangan bilang, tadi aku udah buangin ampah loh. Atau, nih, aku beliin makanan kesukaanmu. Biarin aja dia nemuin sendiri. Kenapa harus gitu? Justru ini efektifnya pas stres lagi tinggi. Karena nggak ada kesan, kamu nggak mampu, makanya aku bantu. Perasaan kompeten dan kontrol dia tetap terjaga, tapi bebannya ringan sedikit. Masuk akal banget. Jadi dia nggak merasa diremehkan gitu ya? Betul. Tapi perlu dicatat ya, ini bukan berarti dukungan terlihat nggak penting loh. Oh, gimana tuh? Dukungan terlihat ya tetap penting, apalagi pas kondisi normal atau stresnya nggak separah itu. Nah, disinilah strategi kedua masuk. Jadi, responsif. Responsif? Maksudnya gimana? Responsif itu artinya dukungan terlihat yang kita kasih harus benar-benar pas, sesuai sama apa yang pasangan butuhkan dan inginkan saat itu. Nggak bisa pukul rata. Jadi nggak bisa asumsi ya? Nggak bisa. Cara terbaik ya tanya. Tapi tanyanya juga pas, jangan malah bikin tambah stres. Mungkin kayak, ada yang bisa aku bantu biar kamu lebih enak? Atau, kamu lagi butuh apa dari aku sekarang? Oke, komunikasi lagi kuncinya. Tepat. Dan ini penting banget, studi nunjukin kalau dukungan yang nggak responsif, meskipun kita ngasih banyak banget bantuan, itu malah berhubungan sama kesehatan fisik yang lebih buruk. Serius? Sampai ke fisik? Iya, bahkan bisa ke harapan hidup yang lebih pendek.
Jadi jelas, kualitas dan ketepatan dukungan itu jauh lebih penting daripada sekedar kuantitasnya. Wah, ini dalam banget sih, kualitas ngalahin kuantitas ya dalam dukungan. Oke, strategi ketiga, kekuatan sentuhan. Nah, ini. Kedengerannya simple ya? Iya, kayak cuma pegang tangan atau peluk gitu. Betul. Tapi jangan remehkan. Penelitian nunjukin sentuhan fisik yang menenangkan. Genggam tangan, usap punggung, pelukan hangat, itu seringkali lebih cespleng buat nurunin hormon stres dibanding kata-kata manis atau nasihat. Lebih ampuh dari kata-kata. Kenapa bisa? Terutama efektif kalau orang itu lagi merasa ditolak, kesepian, atau tertekan banget. Kayak contoh pasangan yang frustrasi tadi. Sentuhan itu ngasih rasa aman, koneksi, kenyamanan secara langsung. Nggak ada risiko salah tafsir kayak kata-kata. Iya sih. Kadang kata-kata malah bisa bikin salah paham ya. Kalau sentuhan kan lebih... Lebih primal, lebih langsung ke hati gitu ya. Nggak perlu mikir. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya buat pendengar di rumah, intinya apa sih? Intinya, cara kita mendukung itu penting banget. Nggak cukup modal niat doang. Bisa jadi bumerang malah ya kalau caranya salah. Apalagi kalau sampai bikin pasangan merasa nggak punya kontrol. Betul. Jadi strategi yang lebih jitu itu, 1. Pakai dukungan tak terlihat pas pasangan lagi rapuh banget. 2. Kalau mau kasih dukungan terlihat, pastikan itu responsif. Tanya apa yang dia butuh. 3. Manfaatkan kekuatan sentuhan fisik yang menenangkan. Coba deh Anda pikirin gimana cara nerapin ini di hubungan Anda sendiri. Mungkin ada yang bisa langsung dicoba. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Boleh? Kita tahu kan, merasa bisa mengendalikan situasi itu penting banget buat orang yang lagi stres. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap ada di samping pasangan, ngasih dukungan, tapi tanpa sengaja ngerampas perasaan mampu atau agensi dia? Itu tantangan ya. Apalagi kalau masalahnya emang di luar kendali kita buat beresin. Tepat. Jadi ini bukan cuma soal nawarin bantuan teknis, tapi lebih ke gimana kita menavigasi dinamika emosi dalam hubungan dengan lebih peka dan bijaksana. Menarik banget. Banyak yang bisa dipelajari dari sini. Oke, terima kasih banyak ya buat diskusinya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat Anda semua.